Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Teman-teman, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa poin. Poin yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata kematian daripada kata kehidupan? Padahal kalau kita lihat secara rentetan kan kehidupan dulu baru kematian. Kenapa seperti itu? Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa alasannya adalah untuk ngingetin kita supaya kita lebih nyiapin bekal untuk ngadepin kematian. Poin yang kedua, liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Jadi sejatinya secara garis besar, kehidupan ini dan juga alam semesta beserta isinya itu diciptakan Allah untuk menguji umat manusia. Contoh aja nih teman-teman, ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau kita mendapatkan kesedihan, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, respon kita bersyukur ataukah kufur? Itu cobaan dari Allah. Ketika kita mendapatkan kesedihan, respon kita apakah bersabar atau berputus asa? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian, di antara kita semua nih, yang memiliki amalan-amalan terbaik? Jadi, ujian-ujian itu diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa di antara kita yang punya amalan-amalan yang terbaik. Ahsanu amala. Ahsanu kalau kita lihat secara bahasa ya teman-teman, itu bentuknya adalah isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Ringkasnya isim tafdil adalah meninggikan salah satu sisi dalam suatu perbandingan. Lalu amalan-amalan yang terbaik itu seperti apa? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, para ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa kata ahsanu itu dimaknakan akhlasahu lillahi ta'ala. Orang-orang yang amalannya paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itu bersangkutan dengan niat. Dan niat itulah yang membuat amalan-amalan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumusnya itu gini teman-teman. Niat dan juga keikhlasan kita ibarat angka 1, sedangkan amalan atau perbuatan kita ibarat angka 0. Sebanyak apapun angka 0 itu tak akan ada nilainya tanpa ada angka 1 di depannya. Dan ketika ada angka 1, sedikit apapun amalan kita akan bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata ahsanu, bukan aksaru. Artinya, amalan-amalan yang lebih baik, bukan amalan-amalan yang lebih banyak. Itu menunjukkan bahwa yang harus kita prioritaskan adalah kualitas daripada kuantitas. Contohnya, ada orang sedang bersedekah. Orang yang A menyedekahkan uangnya 10.000 dengan penuh keikhlasan. Artinya ya udah, datang ke masjid, langsung diinfakkan duitnya 10.000, masukin ke dalam kotak amal. Dan ada orang yang kedua memiliki duit 100.000. Tapi sebelum dia infakkan, sebelum dia masukkan ke kotak amal, dicari dulu kapan nih momen-momen orang lagi rame, lagi ngeliatin dia. Pas dilihat lagi rame, oh baru dimasuk-masukin duitnya. Terus agak sulit masukinnya, nih gimana tolongin dong masukin duitnya. Supaya kelihatan menginfakkan hartanya dalam jumlah yang besar, 100.000 rupiah. Orang yang A menginfakkan hartanya 10.000. Walaupun secara kuantitas, itu jumlahnya kalah daripada orang yang B, tetapi secara kualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih bernilai karena keikhlasan dan niatnya.
Kalau di dalam Al-Quran kan diumpamain ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pokoknya berlipat ganda deh. Harta yang 10.000 jadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat yang ikhlas. Adapun orang yang B, memang secara kuantitas dia lebih unggul, menginfakkan hartanya 100.000. Tapi dengan adanya keriaan dan kesombongan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengumpamakan hal tersebut, kamatsali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Bagaikan batu yang licin, terus ada debu di atasnya, jatuhlah hujan lebat, hilang debu itu. Artinya, nilai kebaikan yang ada pada amalan kita seketika itu hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena tidak adanya keikhlasan di dalamnya. Kesimpulannya teman-teman, kalau kita berpikir secara idealis, tentu mengkombinasikan antara kualitas dan juga kuantitas adalah pilihan yang terbaik, pasti. Tapi kalau kita dihadapkan pada pilihan prioritas, maka agama mengajarkan kita untuk memprioritaskan kualitas daripada kuantitas.